Halo Sobat Tani, pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Wones TV. Hari ini kita akan mengobrol sesuatu yang penting, inspiratif, dan relevan banget buat generasi muda kita, yaitu tentang petani milenial. Kalian pasti sudah sering dengar istilah ini kan? Nah, petani milenial adalah bukti kalau dunia pertanian bukan lagi urusan orang tua atau pekerjaan kuno, tetapi justru masa depan yang cerah generasi muda. Yuk kita bahas kenapa petani milenial ini keren banget dan kenapa kita perlu ikut mendukung gerakan ini. Oke, untuk mengulas lebih lanjut, kita kedatangan narasumber kita, petani milenial kekinian sudah berkecimpung di dunia pertanian selama kurang lebih mungkin 10 tahun mungkin. Bisa perkenalan dulu ya Kang? Ya. Oke, saya akan berkenalan karena di sini saya diundang, kebetulan juga saya mengundang di kebun saya ini, di pertanian saya ini. Perkenalkan, nama saya Rozikin, biasa dipanggil Mas Roy. Saya asli Desa Wonosegoro, lahir di Desa Wonosegoro. Seperti yang telah disampaikan dari hostnya tersebut tadi, bahwa saya sudah berkecimpung di dunia pertanian memang sudah sejak kecil, bisa dikatakan sejak sekolah SD. Karena kebetulan saya juga lahir dari kedua orang tua yang memang berprofesi sebagai petani. Dan saya akan berkenalan dan saya akan menjelaskan nanti bagaimana sistem bertani, terus bagaimana prospek bertani, terus kolaborasi antara petani zaman dulu dengan petani milenial sekarang. Dan kebetulan terima kasih banyak kepada kru dan mas hostnya dari channel TV Wones TV. Saya sangat senang sekali atas kedatangannya, atas undangannya saya sangat senang sekali. Oke, langsung aja. Oke Mas Roy, kenapa sih generasi muda perlu terjun ke dunia pertanian? Ya. Menurut Kang Roy gimana? Langsung saya jawab ya. Untuk kenapa sih dunia generasi muda itu perlu kita terjun ke dunia pertanian? Mengulas karena apa? Karena di dunia pertanian itu semakin berganti tahun, semakin nambah tahunnya, itu semakin sedikit generasinya, semakin sedikit. Makanya kalau sedangkan di dunia pertanian sendiri itu kan kita kan memenuhi kebutuhan pokok. Sehebat-hebat apapun orang, kalau karirnya udah bagus, kita butuh makan, Mas. Kita butuh yang adanya suplai kebutuhan pokok sehari-hari. Makanya ketika tidak ada generasinya, itu akan menjadi pemutus pemutus rantai kehidupan. Bisa dikatakan, makanya ada yang bilang bahwa petani itu bisa dikatakan pahlawannya kehidupan gitu, Mas. Makanya kita perlu adanya generasi mendatang, generasi yang berkelanjutan untuk dalam dunia pertanian. Biar semangat, yuk kita dengerin cerita narasumber kita yang sudah berpengalaman atau mungkin sudah sukses, karena kan sudah 10 tahun. 10 tahun itu bukan hal yang sangat singkat, itu lama sekali. Mungkin bisa diterangkan atau mungkin bisa kita ceritakan pengalaman apa saja yang mungkin Kang Roy digeluti di dunia pertanian ini. Sesuai dengan pertanyaan dari host tadi akan saya jawab. Pertanyaannya kan tadi kan bagaimana sih atau pengalaman dan pengalaman selama saya menggeluti dunia pertanian, akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, pengalaman saya, memang saya sudah menggeluti di dunia pertanian itu sejak saya SD. Waktu itu saya masih mengikuti orang tua saya dan membantu dan belajar dari orang tua saya sendiri, dari orang lain. Dan waktu itu setelah SMP baru saya mengenal bagaimana cara
bertanam dengan menggunakan perpaduan teknologi modern, pemasaran yang modern. Kalau dulu memang saya itu belajar melalui orang tua itu masih menggunakan sistem petani zaman dulu, yang notabene itu kalau kita bilang atau kita rinci itu tidak menghasilkan. Katakanlah kalau orang dulu itu kan bertani itu kan cuma yang penting itu buat mencukupi kehidupan sehari-hari. Makanya untuk membuat inovasi-inovasi ke depannya, saya itu karena saya memang kebetulan itu tertarik dengan dunia pertanian, saya memang hobi di dunia pertanian. Akhirnya saya setelah SMP waktu itu saya untuk memutuskan saya belajar di bidang pertanian, sudah mulai ke Kalimantan, ke Semarang, ke Palembang. Ya kebetulan itu perjalanannya jauh Mas, sudah jauh. Nah, dan di situ saya tidak serta-merta saya datang ke suatu kota kemudian saya untuk belajar pertanian, itu bukan. Di situ ada kolaborasi bahwa saya itu di situ sebenarnya saya bekerja karena melihat kondisi perekonomian untuk keluarga saya sendiri. Pada waktu itu saya selesai sekolah SMP, saya memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga. Di sisi lain dengan hobi saya yang bertani, ketika saya itu untuk hijrah ke suatu kota untuk mencari pekerjaan, di situ saya selingi atau di situ saya juga di sisi lain saya juga melihat potensi-potensi apa saja yang ada sekiranya saya bisa saya tuturkan pengalaman saya di desa saya. Kebetulan dari tahun ke tahun saya mulai dari Kalimantan, bagaimana cara perawatan dan melihat petani-petani di sana yang notabene memang sudah mulai modern, di Magelang, di Semarang, dan di Lampung, di Palembang, itu semuanya saya pelajari. Dan setelah kurang lebih itu tahun 2015, karena saya lulus itu SMP tahun 2009, tahun 2015 saya mulai terjun dan kembali menggeluti atau meneruskan membantu keluarga di bidang pertanian yang kebetulan memang ada sedikit lahan yang memang untuk saya praktekkan. Waktu itu saya belum terpikirkan bahwa petani itu ada hasilnya Mas, karena saya memang dari dulu itu masih mengikuti jalurnya orang tua yang memang notabene petani itu kita yang penting kecukupan, tidak semuanya kita beli tapi kita menghasilkan dari hasil pertanian tersebut. Akhirnya setelah saya banyak pengalaman dari sana, saya berpikir, bagaimana sih caranya mengembangkan pertanian di sini, yang notabene di sini banyak mayoritas itu petaninya orang tua-tua semua, sedangkan generasi mudanya itu belum ada yang berkecimpung di dunia pertanian. Akhirnya saya mulai memberanikan diri. Saya waktu itu kan mengikut orang dulu Mas. Waktu itu di pertanian kelengkeng, hortikultura di kelengkeng, jambu dan lain sebagainya. Ini lahannya di sini Mas. Lahannya di sini. Setelah saya mengikuti prosesnya banyak dan sebagainya, akhirnya di dunia perkelengkengan ataupun tanaman buah-buah tersebut, itu untuk di sini saya kurang paham bosnya itu kenapa akhirnya dibongkar, dialihfungsikan, mungkin kurang cocok atau bagaimana, saya kurang paham. Akhirnya sama bosnya itu di sini saya dikasih kepercayaan tanemin pohon sengon. Sebenarnya pohon produktif seperti ini kalau punya saya sendiri, memang ini bukan lahan saya, karena punya saya sendiri saya kurang setuju untuk lahan sengon kayak gini. Tapi di sisi lain juga bagus untuk reboisasi jangka panjang. Makanya di sela-sela ada pohon sengon ini saya praktekkan sistem tanam tumpang sari Mas. Seperti yang telah dilihat bahwa ada sengon, ada cabai, ada jagung. Di sini kita lakukan sistem tanam TOT. Apa itu sistem tanam TOT? Sistem tanam TOT itu sistem tanam tanpa olah tanah. Nah, ini yang jadi menarik Mas. Di
sistem tanam tanpa olah tanah. Di mana sistem itu sangat-sangat efisien dan sangat-sangat memangkas biaya pengeluaran untuk produksi sistem kita menanam. Sistem tidak dengan olah tanah, karena kebanyakan kalau di sawah di mana itu kan banyak yang masih sistem olah tanah. Itu juga bagus dan lebih bagus, cuma minusnya itu akan membutuhkan tenaga dan pengeluaran yang membengkak. Nah, kita singkat cerita aja, kita tanam sistem tumpang sari di sini. Sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan di berbagai macam daerah, akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk mempraktekkan apa yang telah saya bisa pelajari selama ini. Nah, di sini ada tanaman cabai, tanaman jagung, sengon, dan jagung. Di sini kalau kita lihat, ini benar-benar ada prospek yang sangat luar biasa. Apalagi di bulan ini, di tahun ini, harga cabai sangat melonjak tinggi. Harga cabai sangat melonjak tinggi. Saya dengan sistem tumpang sari kan, itu kita akan mendapatkan pendapatan double, Mas. Dari yang tahunan 5 tahun itu sengonnya, dari yang 3 bulan itu jagungnya, dari yang setiap katakanlah kalau sudah produktif kayak gini tiap minggu itu cabenya. Jadi sistem perekonomian kita itu bisa berjalan muter, Mas ya? Itu pengalaman saya. Kendala apa atau kesulitan apa yang Kang Roy alami selama ini, selama terjun di dunia pertanian? Apakah ya tidak mungkin sih orang itu namanya akan lancar, akan mulus, kan tidak mungkin sih, Kang. Pengalaman apa coba biar semua penonton itu tahu, atau mungkin ada pelajaran penting yang mungkin ada prosesnya, biar penonton itu mengerti dan mungkin bisa meniru trik-trik apa yang mungkin Kang Roy bisa diterapkan di pertanian tersebut. Anak pria bahwa tadi sudah disampaikan apa sih kendala-kendala atau tantangan-tantangan selama saya menggeluti di dunia pertanian. Saya akan membahas satu varietas saja, satu jenis tanaman saja. Di sini yang kebetulan di ladang cabai saya ini, saya akan bahas tentang cabai. Tantangan dalam dunia pertanian atau menanam cabai itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat menguras tenaga kalau tidak diimbangi dengan dunia teknologi yang mencukupi. Makanya kenapa kalau orang dulu itu untuk menanam cabai itu masih pikir-pikir, karena di situ pasti banyak ruginya, Mas. Kenapa soalnya, Kang? Karena ya penyakitnya banyak, Mas. Tantangannya banyak. Makanya di situ saya itu tertarik. Suatu saat ada kata-kata dari seorang senior saya, teman-teman saya yang sudah menggeluti dunia pertanian berpuluh-puluhan tahun, itu sudah mengatakan kayak gini. Jangan percuma jadi seorang petani kalau belum pernah menanam cabai. Loh, kata-kata itu yang membuat saya itu berpikir keras, Mas. Loh, kenapa sih? Emangnya apa yang spesial dari cabai gitu? Akhirnya saya penasaran. Terus saya tidak panjang lebar. Waktu itu saya scrolling, lihat-lihat di YouTube atau media sosial lainnya yang berkaitan dengan tanaman cabai. Setelah itu saya action, saya lakukan uji coba. Pertama saya lakukan uji coba berbagai macam metode, dan akhirnya saya merasakan sendiri. Dari mulai awal tanam sampai kita panen itu memang ekstra, Mas. Karena di situ banyak sekali rintangan dari tanaman cabai. Dari mulai terjadi penyakit layu fusarium, dari mulai terjadi penyakit patek, dari mulai terjadi serangan lalat buah, terus dari mulai harga anjlok, itu semuanya memang pernah saya Oke, akan saya jawab. Sebenarnya untuk menanggulangi berbagai macam hama dan penyakit itu pada umumnya itu sama, tapi kalau menurut saya itu kita melihat dari strategis lingkungan, letak geografis lingkungan. Karena walaupun secara garis besar, secara umum itu penyakitnya sama, tapi kalau menurut saya itu
berbeda-beda dalam penanggulangannya, berbeda-beda dalam penanganannya. Kalau menurut saya sendiri itu tergantung dari jenis penyakit Varietas. tersebut. Oh, penyakit. Nah, makanya pentingnya kita pengamatan dalam setiap tanaman itu kita lakukan. Sebagai petani harus kita lakukan. Jadi ketika kita mulai menanam, awal kita mau menanam, kita lihat dulu bagaimana lokasi lahannya. Setelah kita lihat bagaimana cara pengolahan lahannya, sudah tepat apa belum. Terus bagaimana karakteristik lahannya, potensi nanti hamanya itu yang datang apa saja. Nah ini lalat buah ini datang. Nah itu kita harus paham benar Mas. Sebelum kita mulai penanaman itu kita harus olah lahannya itu harus benar-benar maksimal. Dari proses itu dan lain sebagainya. Terus bagaimana nanti setelah tanaman itu tumbuh, bagaimana caranya menyuburkan, bagaimana nanti kedatangan ketika kita sudah mulai mau panen itu kedatangan hama-hama yang kayak lalat buah, bagaimana menangani lalat buahnya, apa yang harus kita lakukan. Itu mulai dari sanitasi lahan, kebersihan lahan biar tidak terlalu lembab. Penanggulangan itu akan kita lakukan dan kita efisiensi bagaimana caranya kita menanggulangi tapi meminimalisir biaya biar tidak membludak. Itu sudah saya terapkan dari mulai tanaman. Kita sebut saja penanggulangan dari sistem ketika kita terkena penyakit lalat buah. Nah, kita lihat di lahan saya ini kan tidak menggunakan mulsa, kita pakai yang alami kayak gini. Nah, itu ada penanggulangan khusus Mas. Ketika terjadi serangan lalat buah, hujan lebat, itu kita optimalkan, kita maksimalkan, kita usahakan tanah itu, area tanaman cabai tersebut supaya kita bersih. Makanya kita lakukan sanitasi alami, bisa dengan cara dispray dengan herbisida, tapi kalau herbisida itu sangat rentan kepada tanaman. Makanya kalau kita melakukan untuk dicabut manual, tapi untuk skala kecil. Kalau untuk skala besar kita sarankan dengan mulsa ya Mas. Kalau dengan mulsa itu kita akan meminimalisir budget untuk perawatannya. Kalau budget pertama memang besar, tapi untuk perawatannya kita akan lebih mudah. Dan selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana penanggulangannya ketika terjadi hama. Ketika terjadi hama kita ambil satu tadi yang kita sudah bicarakan, yaitu hama lalat buah. Ketika kita sudah pengamatan lalat buah itu udah volumenya itu hamanya itu sudah terlalu tinggi, kita lakukan yang pertama adalah sanitasi lahan. Sanitasi lahan, pembersihan lahan. Setelah itu kita lakukan yang kedua itu kita pasang perangkap bisa dari lem lalat buah atau yang lain sebagainya yang biasa diterapkan kita petani. Itu kita lakukan pemasangan perangkap kurang lebih 50 meter dari area lahan, dan itu pun kita harus perangkapnya itu harus lebih banyak atau minimal itu tidak boleh sedikit Mas, harus lebih dari 15 atau 25 perangkap, karena ketika itu kan kita mengundang hamanya itu biar di situ. Kalau kita ngasih perangkapnya itu lebih sedikit dari kapasitas hamanya ya otomatis kita akan keserang. Untuk penanggulangan hama sendiri khususnya lalat buah. Nah, untuk lalat buah sendiri setelah kita pasang perangkap, nanti kita lakukan penyepraian. Penyepraian itu kita bisa menggunakan insektisida merek dagang yang memang disesuaikan untuk hama tersebut. Itu masih untung kalau hamanya satu jenis Mas. Biasanya tantangan yang terberat itu hamanya 3 jenis Mas. Dari mulai trips tungau itu mengakibatkan daun keriting dan menjadikan produktivitas cabai kita berkurang. Yang kedua itu lalat buah, membuat tanaman yang sudah hampir tua siap panen itu rontok karena dimakan lalat buah atau disuntik sama lalat buah tersebut. Yang ketiga itu patek Mas, yang paling sulit. Yang patek itu jamur, itu patogen, itu paling sulit. Yang keempat ada satu lagi, itu layu fusarium. Alhamdulillah di tempat saya itu enggak ada layu fusarium, dan untuk patek itu enggak ada, yang ada cuma lalat buah. Makanya kita akan menjelaskan penyakit tentang lalat buah. Sekiranya itu masih untuk tantangan yang ada di dalam mempertani cabai Mas. Oke Mas Roy,
gimana cara Mas Roy mendistribusikan atau menjual hasil panen misal tanaman cabai ini, atau dibawa ke pasar, atau kan ini era dikatakan Mas Roy, apakah dikirim melalui online atau dipakaikan atau gimana, coba diterangkan Mas Roy. Langsung ya, langsung saya jawab. Oke. Untuk mendistribusikan hasil panen sendiri, kita bahas tentang tanaman cabai ya. Iya. Untuk tanaman cabai itu kan termasuk sebagai tanaman kebutuhan pokok. Itu kalau menurut saya sendiri tidak terlalu susah untuk kita menjualnya, karena di pasar itu sangat menyerap kebutuhannya itu tinggi di pasaran. Nah, kalau kita menanam cabai itu, kalau saya sendiri, saya ada dua metode. Yang satu kita jual ke pengepul apabila jumlah itu melampaui batas atau terlalu banyak. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak akan kita selingi dengan jual online. Karena di online sendiri itu kita langsung ke konsumen, cuman ada plus minusnya. Kalau ke konsumen kita memang harus benar-benar mengutamakan kualitas untuk reputasi kita selanjutnya. Dan untuk kita jual ke pengepul itu biasanya di situ ada grade-nya, grade A, B, C, itu harga bervariasi. Ada Wah, itu sangat inspiratif Kang Roy. Kang Roy, apa pesan Kang Roy untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian? Ya, akan saya langsung jawab. Ya. Terutama untuk pesan-pesan dan kesan-kesan itu sebenarnya saya tidak ada. Itu akan menjadi kesan dan pesan tersendiri ketika anak muda tersebut memang benar-benar sudah mulai action. Seperti saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu, saya dulu itu saya takut, berpikir terus tiap hari itu nanti kan, karena kita selalu melihat literasi, kita lihat media sosial, bertanam cabai akhirnya bangkrut dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita itu malah justru lebih takut. Akhirnya saya itu action, saya praktekkan, terus setelah itu baru kita mempunyai solusi-solusi bagaimana terus kita, yang penting kita itu jangan pernah berhenti belajar. Kita belajar dari berbagai macam literasi yang berkaitan dengan pertanaman itu, dan kita harus mempunyai inovasi-inovasi baru. Sebagai petani milenial itu kita itu dituntut untuk selalu berinovasi. Ketika kok kita mendapatkan inovasi baru, kita mau menanam contoh kecil cabai, itu bagaimana caranya supaya cabai itu bisa tumbuh subur, bagaimana caranya cabai itu biar tidak terkena penyakit. Nah, tantangannya lagi bagaimana itu supaya cabai itu laku keras di pasar. Nah, itu semua itu kalau kita itu punya inovasi, kita punya perkiraan, dan kita punya strategi yang mumpuni, saya yakin semua itu akan tercapai. Dan kalau menurut saya, kesan dan pesan yang sangat inspiratif untuk pemuda sekarang itu, kita harus mempunyai prinsip dulu. Dimana kita menanam, kita juga akan panen, Mas. Kita akan panen. Nah, bagaimana kita akan panen itu tergantung kita, prosesnya kita, tergantung ketekunan kita, ketelatenan kita, konsistensi kita. Ketika kita itu sudah konsisten, kita sudah berproses kemudian kita konsisten, saya yakin hasilnya juga itu tidak akan mengecewakan. Saya yakin semua itu tergantung kitanya, bagaimana kita itu bisa istilahnya mengerti dunia pasar, dunia perdagangan, di dalam seni kita bertanam, kita harus tahu semua, dan kita harus mengkolaborasi antara dunia pertanian dulu dan sekarang, dan dengan teknologi yang sudah luar biasa untuk saat ini. Kita harus bisa memanfaatkan, Mas. Kita harus benar-benar bisa memanfaatkan. Sebenarnya di dunia pertanian itu bisa dikatakan, kalau menurut saya itu ya, kalau menurut saya yang udah terjun di dunia pertanian itu, sekarang saya bilang sudah mudah, sudah enak, karena kita sudah merasakan
Tapi buat generasi yang mau berkecimpung karena dia belum merasakan, Iya. ya dia pasti berpikir, oh nanti takut gagal nanti dan sebagainya. Kalau menurut saya dulu itu saya hilangkan semua persepsi bahwa apa daripada kita pesimis itu saya hilangkan. Saya mau nanam ini, saya nggak memikirkan hasil dulu, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya itu merawat tanaman tersebut. Setelah kita berhasil menanam, setelah kita berhasil mencegah segala penyakit, bisa menanggulangi segala penyakit, itu saya yakin ketika kita mempunyai hasil panen yang apa namanya disukai oleh pasar, itu kalau kita dikatakan uang itu akan datang sendiri, Mas. Karena persaingan dalam dunia pasar, dalam dunia dagang, varietas itu yang dicari itu kualitas dengan harga yang murah. Pasar itu mintanya kayak gitu, Mas. Nah, itu tantangan buat petani. Bagaimana caranya supaya kualitasnya itu bagus tapi kita bisa jual lebih murah? Dengan cara kalau petani sekarang itu kan, kalau petani dulu itu kan gini, Mas. Kalau petani dulu itu kan kita yang penting nanam, setelah itu perawatan ya seadanya, akhirnya kan hasilnya kurang maksimal, Mas. Nah, di situ pasar mulai tidak tertarik. Nah, makanya setelah saya pelajari di dunia pertanian yang modern ini, permintaan pasar itu gimana sih? Untuk di varietas cabai sendiri tuh pasar mintanya yang gimana gitu loh, Mas. Nah, akhirnya saya pelajari permintaan pasar, terus dalam praktek penanamannya itu kalau pasarnya mintanya yang kayak gini, berarti saya itu untuk mencapai hasil yang begini itu saya harus bagaimana gitu loh, Mas. Akhirnya saya praktekkan, saya cari literasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oh ternyata begini caranya, oh ternyata gitu caranya, pasar minta caranya. Akhirnya saya praktekkan, saya lakukan berbagai macam inovasi, dari mulai teknologi yang modern dan lain sebagainya. Memang kalau di sini untuk yang modern, untuk kayak di daerah-daerah yang sudah maju itu kita masih minus, makanya masih banyak yang menggunakan teknologi dulu, masih sederhana, ya masih sangat sederhana. Makanya setelah saya mendapatkan untuk kualitas yang disukai di pasar terdekat ini, loh saya rasakan, oh ternyata pasar mintanya yang seperti ini. Dan pasar pun sekarang saya minta cabai yang seperti kemarin, cabainya begini, itu punya siapa? Kan kita kan dicari punyanya ini. Akhirnya banyak orang-orang yang menawarkan, kamu bisa nggak menanam tanaman jenis lain ini. Nah, saya coba, Mas, waktu itu saya tanam ubi jalar itu. Ubi jalar permintaan pasar yang jenis ini, saya coba tanam. Soalnya saya awal tanam itu orang-orang dulu itu ngomong kayak gini, loh sistem tanamannya kok kayak gitu, kok banyak sekali perawatannya, kalau dulu itu enggak perawatan. Nah, itu yang membedakan antara petani dulu dan petani sekarang. Kalau petani sekarang memang kita lakukan perawatan, karena yang namanya menanam itu kan kita butuh pensuplai sumber makanan, terus vitamin pada tanaman itu untuk menunjang sebuah kualitas dalam hasilnya, Mas. Kalau orang dulu kan enggak, karena meminim dari minimnya sebuah modal itu dan inovasi, makanya orang dulu itu hasilnya kurang maksimal. Perbedaannya seperti itu. Nah, ketika kita sudah melakukan inovasi, percobaan, ternyata hasilnya maksimal, itu kita akan merasakannya sendiri. Yang sebagaimana sekarang ini ya, yang saya rasakan. Sekarang ini dari pasar itu sudah menanyakan itu juga saya banyak. Ada yang menanyakan ubi, menanyakan cabai, menanyakan dan lain sebagainya, jagung. Nah, saya minta jagung yang punya sampan kayak kemarin. Tapi yang punya sampan itu yang kemarin, loh saya masih tanam kok diminta panennya, itu kan saya susah. Makanya untuk petani-petani sekeliling saya sekarang saya kasih tahu bahwa kita menanam itu harus begini tekniknya, harus begini rancangannya, harus begini cara meminimalisir modalnya supaya kita dapat untungnya lumayan. Itu bagaimana ini setelah beberapa dekade penanaman akhirnya berhasil, Mas. Sedikit berhasil, mulai ada perkembangan petani-petani dengan sistem, kalau jagung itu kita enak sekarang bisa sistem TOT tadi tanpa olah tanah. Jadi yang harusnya kita olah tanah yang itu udah kelihatan, Mas, waktu itu udah kita berkurang karena sudah membeludak waktunya untuk mengolah tanah. Keduanya itu
budget juga kita ada tambahan untuk mengolah tanah. Ini kita sistem cuma pakai TOT, kita cuma mengandalkan herbisida pertama, habis itu kita sudah memangkas biaya produksi, akhirnya ada sedikit penambahan hasil dari sistem itu. Akhirnya petani bilang, oh iya ternyata jagung bisa di sistem TOT, tidak usah olah tanah, kenapa tidak dari dulu gitu loh Mas. Sekarang petani-petani di sini sudah merasakan, dan hasilnya juga setelah saya berbagi perbincangan ilmu pengetahuan, karena orang petani-petani yang udah tua-tua itu melihat, tuh jagungmu kok apik, kok ngene, itu gimana sistemnya, saya kasih tahu sistemnya begini. Nah setelah panennya itu, kalau dulu itu dia lemparkan ke tengkulak, kalau saya kasih tahu kayak gini, kita lokasinya itu sangat strategis, dekat dengan jalan dan lain sebagainya, kenapa harus langsung kasihkan tengkulak? Kita yang nanam, tengkulak yang hasil. Nah sekarang kalau tengkulak itu kita yang nanam dapatnya hasil 1 juta, tengkulak itu juga hasil 1 juta Mas. Kita ngerawat 3 bulan, tengkulak cuma 1 hari Mas, kan untung di tengkulak. Nah sekarang kita kayak gini, saya lobby ke peternak, saya tawarkan dengan kualitas yang telah kita tanam, begini kita proses sendiri. Akhirnya dengan kita proses sendiri, hasil tanamnya itu meningkat 2 kali lipat Mas. Jadi petani sekarang sudah merasakan hasilnya seperti begini. Nah, itulah sebagai gambaran bahwa sistem penjualan kami itu sudah mulai ke penjual yang bukan jual di lahan, tapi sudah kita proses untuk kita tambahkan hasilnya. Pesan yang sangat bermakna Kang Roy. Terima kasih atas waktu dan ceritanya. Semoga semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk menjadi petani. Terima kasih kembali kepada Monas TV. Semoga kegiatan ini bisa menjadi jembatan buat kalangan anak muda yang notabene ingin belajar tentang pertanian, generasi petani milenial. Semoga kegiatan ini menjadikan sebuah jembatan yang sangat luar biasa kedepannya, khususnya untuk pemuda-pemuda Wonosobo. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Wonas TV. Semangat bertani untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, hanya di Wonas TV. Subscribe and like ya guys ya, untuk menyemangati Altani di Indonesia, khususnya di Wonosobo. Tetap semangat bertani, anak muda jangan kendor. Petani semangat.